Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah analisa sosial. Akan kami tampilkan sebuah podcast dalam mata kuliah analisa sosial dengan judul Teknik Analisis dan Rekayasa Sosial. Tentu saya di sini nanti akan berpodcast tidak sendirian, akan ditemani oleh rekan saya, ada Bung Raffi. Sebelum kita panggil pemateri kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teknik analisis dan rekayasa sosial. Akan saya sampaikan sedikit untuk pembukaan supaya lebih menarik. Jadi teknik analisis ini merupakan metode dalam kita menguraikan sebuah permasalahan dengan beberapa langkah-langkah dan metode yang di dalamnya nanti untuk menjadikan kesimpulan. Nanti ketika sudah menjadi kesimpulan, maka kita maju lagi ke tahap selanjutnya, yaitu di rekayasa sosial. Dalam podcast kali ini sepertinya yang cukup menarik adalah kita bahas tentang TPKS. Apa itu TPKS? TPKS adalah tindak pidana kekerasan seksual, yang mana hal ini nanti TPKS ini lebih fokus atau cerita-cerita di kampus. Sebagaimana pemateri kita dengan literasinya yang sudah melanglang buana di berbagai wilayah, apalagi di permasalahan TPKS. Untuk lebih serunya, mari kita panggil saja tanpa basa-basi, ada Bung Raffi pemateri kita. Silakan Bung Raffi masuk ke dalam ruangan. Halo Bung. Ya Bung. Alhamdulillah sehat Bung. Dari mana aja Bung? Dari rumah tadi. Ya, kirain dari kampus itu Anda menganalisa beberapa kampus. Apakah yang saya kenal Anda ini merupakan seseorang yang literasinya begitu luas di dalam kampus-kampus, apalagi kalau tentang hal-hal yang tindaknya pidana, apalagi yang seksual. Menurut Anda Bung, bagaimana tanggapan Anda soal permasalahan tindak pidana kekerasan seksual dalam sudut pandang teknik analisis di dalam rekayasa sosial ini Bung? Baik. Sebenarnya di TPKS sendiri itu di masing-masing kampus biasanya ada satgasnya tersendiri. Kita ambil contoh di kampus kita aja ya. Oh, di kampus ya. Menarik ini Bung. Lanjut Bung. Sebelum lanjut, ini boleh ngopi dulu. Iya, kita ngopi dulu. Jangan lupa sambil rokokan juga nggak apa-apa Bu. Biar kita lebih fresh dalam berpikir. Jadi menurut sudut pandang saya nih Bu, Anda ini kampus terlebih di Unuga. Kalau saya lihat-lihat Anda ini cukup aktif begitu Bu. Sepertinya Anda begitu banyak mengetahui seluk-beluk yang ada di kampus Unuga ini Bu. Bagaimana pendapat Anda Bu? Khususnya di permasalahan PPKS ini. Kebetulan saya juga menjadi bagian dari Satgas TPKS juga. Baru-baru ini itu muncul permasalahan buzzer. Buzzer itu menyerang Instagram juga, ormas di kampus, bahkan Instagram PC Ibnu Cilacap. Jadi kayak orang suruhan gitu ya Bung? Iya. Oh iya. Terus gimana Bung? Karena tadi topiknya teknik analisis ya. Iya. Kita harus menganalisis sebuah permasalahan ini. Kita langsung dianalisis saja. Kenapa terjadi adanya buzzer? Pertanyaan yang mestinya harus ditanyakan oleh mahasiswa. Kalau menurut saya, yang pertama itu TPKS ini atau kasusnya orang tersebut itu dihalang-halangi. Artinya dihalang-halangi bagaimana Bu? Dipersulit.
si buzzer ini, bukan si korban. Oh iya iya. Dipersulit. Kemudian ada pihak, mungkin dari pihak keluarga korban itu tidak terima dan akhirnya menyewa buzzer untuk menyerang. Iya. Banyak sekarang polemik buzzer yang seperti itu dari mungkin dari pihak korban tidak terima, akhirnya mencari orang suruhan untuk menyerang baik dalam media sosialnya ataupun secara fisiknya, seperti itu ya Bu ya, kurang lebih ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lebih mengerucut, apakah sejauh ini ada sebuah kasus yang TPKS ini di kampus Unungga sudah artinya sudah ada atau yang secara nyata sudah terbuktikan sudah ada apa belum Bung? Pertanyaan yang sangat sulit ya. Oh iya. Kalau nggak ada ya katakan saja nggak ada, karena itu kebenaran Bu. Agak-agaknya sih desas-desus untuk sampai saat ini itu ada. Cuma kasus itu tidak pernah finish dan selalu berhenti nggak sampai selesai. Nah Bu, di dalam teknik analisis ini kan terdapat yang namanya ya teman-teman, dalam teknik ini terdapat yang namanya langkah-langkah ini, artinya langkah-langkah membangun perumusan masalah. Mungkin di dalam perumusan masalah ini yang saya tanyakan di dalam 5W1H, mengapa sebuah kasus ini tidak sampai finish, itu sebabnya itu apa Bung kira-kira? Salah satu faktor yang menjadikan tidak pernah selesai, artinya tidak terbukti seperti itu. Kira-kira secara mudahnya saja itu apa? Saya sangat menarik. Kalau berbicara secara mudahnya, satu, ketika TPKS itu menjadi sorotan publik, otomatis kampus kena. Ya. Nama baik kampus Jelek, turun lah ya. Apalagi Nahdlatul Ulama. Iya. Perguruan tinggi NU. Satu itu, kemudian kedua, mungkin pelakunya itu kalau secara psikolog mungkin mental apa bagaimana Bu? secara psikologi korban. Iya. Sebenarnya kalau jadi korban agak susah juga ya. Ketika kita spekulasi, kemungkinan itu juga yang kena. Karena ketika kita spekulasi, kita hanya dilindungi di kampus. Oh iya. Ketika kita nggak di kampus, siapa yang melindungi kita? Mungkin korban ketika ingin spekulasi tentang TPKS mungkin juga berpikir ya dia Iya. takut di luar di apa-apain, diancam, diintimidasi. Seharusnya kampus itu memberikan perlindungan sepenuhnya kepada si korban agar TPKS ini tidak semena-mena terjadi. Jadi mungkin dari pernyataan Bung Raffi yang dapat saya simpulkan, mengapa kasus ini tidak pernah finish, mungkin salah satu sebabnya adalah untuk menjaga nama baik. Tetapi di sisi lain dari pihak korban pun sebenarnya ya ingin tidak ada, tapi ini tidak ada. Tadi dikatakan oleh Bung Raffi sebenarnya ada, tetapi tidak sampai finish. Mungkin hal ini juga nantinya kan berpengaruh kepada pihak korban, apalagi di dalam psikolognya ya Bung ya. Kemudian yang lebih utama juga kan di dalam nama baik Universitas Nahdlatul Ulama, yang mana juga tidak satu atau dua orang yang nantinya akan dirugikan. Apalagi itu nama universitas di Cilacap yang begitu saat ini sedang mulai berkembang seperti itu. Jadi pada intinya tadi di akhir pernyataan dari Bung Raffi, kampus ini seharusnya lebih mengutamakan apa tadi ya Bung ya, mengutamakan kepedulian terhadap para korban, atau ya tidak hanya kepada korban tetapi kepada kaum yang tertindas, artinya seperti itu. Mungkin untuk menutup podcast kita kali ini, saya minta beberapa kritik atau saran atau pesan ataupun apa untuk ini kasus TPKS di kampus-kampus,
terlebih di semua kampus, tidak hanya di Unmuga. Mungkin Bung Raffi bisa memberikan saran kritik baik kepada para mahasiswa ataupun kepada sivitas-sivitas yang ada. Silakan. Mungkin ke mahasiswanya dulu ya. Ketika mahasiswa itu merasa dirinya kena Tanggung jawab, enggak si kekerasan seksual. iya, Satu, mengumpulkan bukti, karena bukti ini penting ya Bung ya, apalagi kita ini anak hukum, tahu bagaimana prosedur dalam kita mengadu, harus ada bukti. Kemudian Bung, satu bukti itu kunci untuk mahasiswa. Iya. Kemudian kedua, untuk kampus, itu kampus lebih mengetatkan satgas TPKS. Jangan ada cuma SKS doang, ini tindakannya nggak ada. Seharusnya kalau saya boleh tahu nih Bung, satgas TPKS ini sebenarnya dari mahasiswa atau sivitas kampus, atau memang ada orang dari luar yang bukan sivitas kampus ini? untuk satgas TPKS sendiri itu biasanya terdiri dari sivitas akademis, entah itu orang yang mengetahui tentang TPKS atau LBH di kampus, itu biasanya terlibat juga. Tapi ada, maksudnya unsur atau bantuan dari mahasiswa ada enggak? Ada. Itu Kata-kata bahasa kerennya sekarang intel gitu. Ada. Oh iya. Apa jangan-jangan Anda ini merupakan sebuah intel dari kasus TPKS ini, Bung? nanti ketahuan. Iya, ini nanti di cap ya. Kemudian Bung, setelah yang dua ini, tadi kedua ini kan meningkatkan satgas TPKS ini lebih mengetatkan. Kemudian yang ketiga Bung, integritas kampus dalam arti bagaimana? nanti mengetatkan, misal bisa katakan membuat peraturan tentang TPKS, misal Sosialisasi gitu atau bagaimana Bung yang dimaksud Anda ini? kita ke aturan dulu biar mengikat semua. Aturan ini sebenarnya lebih harus diketatkan ke si pelaku. Dalam contoh aturan yang mungkin nanti diterapkan kepada mahasiswa, artinya kepada pelaku, contohnya bagaimana Bu? Contoh pelaku ya, misal ada yang melakukan TPKS, entah itu dari mahasiswa atau dosen, kita beri jangan cuma sanksi moral, tapi sanksi pidana juga. Dan harus dikawal ketat kasus tersebut sampai finish ya Bu? Sampai finish. Mantap Bu. Cukup atau ada lagi Bung kira-kira? Cukup sih. Iya. Jadi yang Bung Raffi katakan di akhir ini, yang pertama adalah saya lupa Bung. Tadi apa ya Bung ya? Kalau dari mahasiswa itu ketika ada indikasi TPKS itu mengumpulkan bukti. Oh iya, yang pertama ini adalah bukti-bukti dari terlebih dari pihak korban. Untuk melaporkan ke tahap selanjutnya tentu perlu dibutuhkan bukti-bukti. Kemudian yang kedua adalah pesan kepada Satgas TPKS untuk lebih meningkatkan kinerja ataupun program-programnya supaya tidak terjadi TPKS ini, karena apabila kalau ini terjadi, betul-betul saya yakin nama baik kampus yang paling utama itu pasti akan turun drastis. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kemarin berita-berita seperti itu, baik itu dosen kepada mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah pengetatan aturan lagi-lagi di dalam Satgas TPKS ini. Kemudian yang keempat adalah bentuk tindakan atau imbalan kepada sang pelaku, sebisa mungkin tidak hanya imbalan secara moral, artinya harus ada tindakan pidana. Secara tidak langsung TPKS ini kan tindakan pidana kekerasan seksual, berarti harus sampai ke hukum pidana seperti itu. Supaya apa? Tentu ya Bung ya, supaya menjadi lebih ada ada efek jerahnya seperti itu ya Bung ya. Ini dikebiri aja kali ya. Dikebiri saya rasa terlalu
terlalu itu Bung, tidak manusiawi. tidak manusiawi, karena ini adalah merupakan pembahasan sosial, artinya ya seperti itulah analisa yang kami dapatkan di sosial yang ada di lingkungan kita, khususnya di universitas kita semua. Mungkin itu podcast dari kami untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa sosial. Semoga sedikit atau banyaknya pembahasan yang kami sampaikan di sini tentu masih banyak kekurangan, karenanya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami Nur Hidayat dan rekan kami ada Bung Raffi pamit undur diri. Sekian, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Silakan Bung, kembali ke habitatnya.